Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya semuanya? Selamat siang. Semoga teman-teman mahasiswa masih dalam keadaan sehat ya, tanpa kurang suatu apapun. Dan yang sedang diberi ujian sakit, semoga lekas sembuh. Oke, pada pertemuan siang hari ini kita mau masuk ke pertemuan ke-7. Yaitu tentang ekualisasi histogram. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang histogram itu sendiri, nah sekarang kita masuk ke ekualisasi histogram, lanjutan dari materi kemarin. Ekualisasi histogram itu apa sih? Yaitu sebuah cara untuk mengubah intensitas citra sehingga penyebarannya seragam. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa cara yang bertujuan untuk memperoleh histogram dengan intensitas terdistribusi secara seragam. Nah, tujuan utama dari ekualisasi histogram itu apa sih? Untuk memperoleh penyebaran histogram yang merata, sehingga setiap derajat keabuan memiliki jumlah piksel yang relatif sama. Jadi itu kita ingin menyeragamkan gitu, menyeragamkan grafik. Kalau kemarin itu yang histogram, materi histogram yang ke-6 kemarin kan kita tahu ya kalau misalnya kita menggunakan citra yang gelap itu masuk cenderung ke sebelah kiri gitu ya. Tapi kalau citra yang terang cenderung ke sebelah kanan kan gitu. Nah, ini ekualisasi histogram ini untuk menyeragamkan supaya seragam gitu. Jadi tidak ada yang condong ke kanan, tidak ada condong yang ke kiri gitu, seperti itu. Kemudian tahapan proses dari ekualisasi histogram yang pertama. Nah, ini kita mulai hitungan ya, hitungan. Tolong diperhatikan. Yang pertama, menghitung RK. RK itu yaitu rata-rata atau rata derajat keabuan awal. Kemudian yang kedua, menggambar histogram ekualisasi awal ke dalam diagram batang. Yang ketiga, menghitung SK. SK itu adalah frekuensi kumulatif. Kemudian yang keempat, mencari nilai SK yang mendekati RK. Dan yang kelima, yaitu meringkas nilai SK, kemudian menghitung pikselnya, lalu menghitung ekualisasi akhirnya, PSSK-nya. Kemudian yang terakhir adalah menggambar histogram hasil dari ekualisasi. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui histogram sebuah citra yang akan dibuat ekualisasinya dengan diketahui dari soal, yaitu ada K, yaitu rentang nilai derajat keabuannya, dan ada NK. Ada K dan ada NK ya. Kalau K yaitu rentang nilai derajat keabuan, kalau NK nilai piksel pada derajat keabuan K. Jadi ini K itu 0, nilai pikselnya 790, dan seterusnya. Nah, yang pertama, langkah pertama yaitu menghitung RK. RK itu yaitu rata-rata derajat keabuan awal. Ini dari tadi soal, ya kan? Kemudian kita cari L-nya. L yaitu nilai K terbesar. Nilai K terbesar 7, ya kan? Makanya dimasukin L-nya adalah 7. Kemudian yang kedua N. N yaitu jumlah seluruh piksel. Jadi ini dijumlahkan semuanya. Jawabannya adalah 4096. Oke ya. Kemudian K-nya kita kalau ngerjain ini sebaiknya menggunakan tabel supaya lebih enak ngerjainnya ya. Kita K-nya sudah diketahui kan? K-nya sudah diketahui dari 0 sampai 7. Nah, kemudian NK-nya sudah diketahui ya. Nih, sudah diketahui NK-nya kita tulis ulang aja gitu kan. Nah, kemudian kita akan menulis RK. Nah, RK yaitu sama dengan K per L. K-nya 0, ini kita lihat K-nya 0, L-nya berapa? L-nya 7, kita masukkan. 0 per 7 sama dengan 0,00.
Dan seterusnya, kalau ini K-nya 1, berarti kita masukinnya 1. Kalau ini K-nya 2, ini kita masukin 2. Kalau ini 3, dan seterusnya ya. Ini hasilnya. Nah, setelah itu, setelah kita sudah mendapatkan nilai RK, ya kan, kita akan mencari PRRK, yang rumusnya yaitu NK per N. Ini ya rumusnya. NK per N, ini N-nya N besar ya, sorry, ini N besar. Oke. N besar ini kita dapat dari sini. Oke, NK-nya berapa? NK-nya 790. 790 per berapa? 4096. Jawabannya 0,19. Ini sama. NK-nya berapa? 1023 dibagi 404096. Jawabannya ini. Oke. Setelah itu, setelah selesai, tadi menggambar histogram ekualisasi awal ke dalam diagram batang. Jadi dari yang tadi hasilnya ini yang dicari ini, ya kan, yang kita cari ini, kita rekap. Kita satukan ke dalam satu tabel ini ya. Nah, lalu kita gambar hasilnya seperti ini. 0,0 berada di sini ya kan. 0,9 berada di sini. Oke, ini sudah oke. Dan selanjutnya ya, 0,14 kan ada di sini ya. 0,25 di sini. Dan selanjutnya. Sampai semuanya selesai. Sampai akhir ya, 7/7 berarti kan ada di sini. Nah, kemudian setelah itu akan menghitung SK. SK itu apa? SK yaitu frekuensi kumulatif. Tadi kita sudah diketahui ini, NK-nya jumlah piksel sudah diketahui, SK rata-rata derajat keabuan yang baru, ya. Kemudian PSSK ekualisasi akhir. Oke. Nah, kita akan mencari SK terlebih dahulu. Rumusnya adalah SK kecil, yang kecil, SK kecil plus PRRK. Oke. Caranya gimana? Jadi seperti ini nih. Ini sengaja saya kasih panah-panah supaya kalian ingat saat saya menjelaskan gitu, tahu sumbernya. Jadi seperti ini. SK ini yang akan kita cari ya. SK itu sendiri ditambah PRRK. PRRK yang ini. Oke, sekarang karena ini yang pertama ini adalah 0,19 PRRK-nya dan SK-nya masih 0 kan tidak ada ya. Ini kan belum ada ya kan? Masih kosong kan? Berarti ditambah 0 ditambah 0 nih ya, 0 ditambah 0,19. Oke. Sama dengan 0,19 ya tetap. Sehingga SK besar, SK yang besar ini 0,19. Nah, kalau sudah, kita mau lanjut ke yang kedua. Yang kedua, misalnya sebelum masuk ke hitungan yang kedua gitu ya. Nah, intinya kalau di sini berarti pasti akan sama dengan PRRK yang di sini, ya. Pasti akan sama dengan yang di sini. Gitu aja ya. Karena apa? Karena SK utamanya masih 0. Nah, kemudian yang SK kedua itu diambil dari sini 0,19 yang ini ya, ditambah dengan 0,25. Ini kan sudah diketahui kan? Jawabannya adalah 0,44. Oke. Nah, kemudian yang ini 0,44 ditambah 0,21. Jawabannya adalah yang ini, 0,65. Dan seterusnya sampai yang sini. Oke. Nah, setelah itu, setelah menghitung SK, langkah yang keempat, mencari nilai SK yang mendekati RK. Oke.
Di sini ada tabel, kalian perhatikan ya. Di sini saya kasih langkah-langkahnya supaya cepat gitu. Karena kadang suka kurang teliti, mahasiswa suka kurang teliti. Sehingga saya kasih tipsnya. Yang pertama, tulis dulu semuanya. Jadi di sini kan ada SK nih. Ada SK. Ini kan SK juga nih. Jadi kita ganti nih yang 0,19 ini sampai bawah ya. Ini kita masukin ke sini. Kita tulis ulang supaya lebih mudah. Oke. Setelah itu yang kedua, cari nilai RK yang paling mendekati SK. Ingat, cari nilai RK yang paling mendekati SK. Nilai RK itu kan yang di sini ya. Kita lihat di sini kan. Yang paling mendekati SK. Nah, ini SK-nya 0,19. Kita lihat di sini yang paling mendekati SK yang mana? 0,19. Ini ya, 0,14. Maka ini kita masukin ke sini. Seret. Ya. Oke. Kemudian 0,44 yang paling mendekati mana? Ini. Masukin ke sini ya. Oke. Ini 0,65 yang paling mendekati adalah 0,71. Dan seterusnya ya, paling mendekati. Cari yang paling mendekati. Kemudian yang ketiga, tulis RK yang paling mendekati SK. Tulis RK. Tadi sudah dapat yang ini ya, yang saya kasih garis ungu ini. Kita masukin ke sini. Nah, oke. Ya, kita masukin ke sini ya. Nah, setelah itu berarti kita sudah dapat SKRK-nya kan. Nah, kemudian masuk langkah kelima, yaitu meringkas nilai SK, kemudian menghitung pikselnya, lalu menghitung ekualisasi akhir PSSK-nya. Nah, tadi yang sudah mendekati, tadi kan yang ini kan ya, nih, ini ya. Ini, oke, kita ambil yang dua tabel ini aja nih. Oke, kita masuk ke langkah ke-5. Oke. Nah, kita hitung NK-nya. Kita hitung N-nya ada 4096 ya kan. Kemudian kita lihat nih, kita ringkas nilai SK-nya. Ini kan ada SK yang sama ya, SKRK yang sama. Ini cuma satu, ini satu, ini satu. Nah, ini kan ada dua nih. Nah, ini kita ringkas seperti yang di sini nih. SK-nya 0,14, NK-nya 790. Oke ya. Kemudian 0,43, 1023. Kemudian ini 850. Oke. Nah, sekarang yang 0,85 karena ada 2 poin sehingga dijumlahkan. Jawabannya adalah ini. Kemudian ini ada 3 poin dijadikan 1. Ini namanya diringkas ya, diringkas terus dihitung. Oke. Kemudian setelah itu kita akan menghitung PSSK-nya. Ini sudah menghitung ekualisasi akhirnya ya. PSSK-nya yaitu NK per N. NK mana? NK kan yang ini nih. 790. Dibagi berapa? 4096. Oke, jawabannya 0,19. Dan semuanya dibagi sampai ke bawah. Sampai terakhir. SK-nya 0. SK-nya 1. Oke, setelah itu kita gambar hasilnya. Nah, sekarang yang kita lihat adalah SK ini sama PSSK ya. Yang kita lihat itu. Oke, kita jadikan satu tabel. Kemudian kita gambar. Kita gambar 0,14 seperti biasa kita gambar. Nah, setelah itu baru kelihatan hasilnya. Sebelum diekualisasi histogram, citra cenderung ke kiri ya kan? Nah, setelah diekualisasi histogram, dia lebih cenderung merata. Nah, ini adalah fungsi dari ekualisasi histogram untuk menyeragamkan piksel gitu.
Nah, sekarang implementasi ekualisasi histogram pada MATLAB. Ekualisasi histogram pada MATLAB dapat menggunakan fungsi histag. Contohnya seperti ini. Saya menggunakan gambar bird gitu ya. Kemudian saya jadikan RGB to gray dulu, kemudian baru saya masukin ke histag-nya. Citra awalnya seperti ini. Kemudian citra sebelum diekualisasi seperti ini ya. Oke. Setelah diekualisasi, gambarnya jadi merata. Ya kan? Kalau ini kan dia lebih condong ke sini ya kan? Lebih condong ke sini. Sini ya kan? Cuman lebih condongnya ke sebelah kanan. Nah, setelah dilakukan ekualisasi histogram diseragamkan, hasilnya akan seperti ini. Citra setelah diekualisasi. Oke, nah sekarang saya punya tugas lagi untuk materi ke-7. Berikut ini terdapat potongan citra dengan ukuran 5 kali 5 piksel dengan rentang 0 sampai 5. Oke. Buatlah ekualisasi histogram pada citra tersebut. Ini soalnya sudah diketahui ya. Nah, kemudian yang nomor 2, buatlah ekualisasi histogram suatu citra bebas, citranya bebas menggunakan MATLAB, di mana nanti di sana kalian kalian bikin hasilnya, ada citra awal, citra sebelum ekualisasi, dan citra setelah ekualisasi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.